Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Fuad, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan UKIM pembelajaran matematika dengan materi variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial pada siswa kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 13 Bandung sebagai syarat kelulusan uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini 12 MIPA 1 memang anak-anaknya luar biasa ya. Kompak-kompak semua. Ya, alhamdulillah luar biasa. Semangat belajarnya juga luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang binomial. Kita awali dulu dengan berdoa ya. Ya. Di dalam hati Tuhan. Berdoa disebutkan. Sehat ya semuanya ya? Sehat. Termasuk sehat rohaninya juga ya. Itu harus dijaga. Jangan sampai jasadnya sehat tapi rohaninya stres mikirin kemana-mana, itu tidak boleh. Harus sehat. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya. Haila, M. Adit, M. Irfan, kemudian yang sakit lekas sehat kembali ya. Amin. Nah, coba cek kebersihannya kanan kirinya. Udah rapi belum? Barangkali masih kotor. Coba cek. Terus mejanya yang belum lurus, coba lurusin. Biar enak tangannya. Kelas itu harus bersih, harus rapi. Karena kalau awalnya nyaman, pasti belajar pun nantinya akan nyaman. Aturan pembelajaran ini sama seperti sebelumnya. Yang pertama berarti tidak boleh menggunakan HP kecuali diminta ya. Kita siap tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama dan harus punya rasa ingin tahu yang besar. Mudah-mudahan ini termotivasi ketika nanti kalian kuliah pun harus seperti itu. Ketika saya merasa gagal hanya baru satu kali, berarti harus coba terus sampai akhirnya kalian bisa menaklukkan segalanya di dunia. Dan jika Anda harus memilih dua benda yang ada di atas, berapa banyak pasangan benda yang dapat terbentuk? Bisa menyebutkan? Bisa? Nah, menggunakan aturan kombinasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, nanti diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian variabel acak binomial dan distribusi peluang binomial dengan benar. Nanti kalau ada soal yang sulit harus diusahakan bekerja keras. Kalau masih sulit juga harus banyak berdoa. Jadi punya sikap religius ya. Ada soal dikerjakan berarti itu tanggung jawab. Jadi ini salah satu masalah peluang binomial yang akan kita selesaikan hari ini. Contoh kasusnya adalah seperti ini. Jadi ada sebuah pabrik di kehidupan nyata ya. Ini mengetahui kualitas hasil rakit atau produksi tersebut sesuai standar atau tidak. Ini bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Oke, setelah ini harus yakin harus bisa menyelesaikan soalnya. Nanti kita akan ada kelompok ya. Jadi kalian harus bisa berpikir kritis juga, kreativitas dan komunikasi. Kita ingin cek kemampuan awal dulu nih. Dari materi prasyarat kita pakai quizzes. Nah, bisa gabung ke sini? Oke, ada 20 orang. Sudah semuanya? Wah, ini semuanya ya, nyoba ya. Udah? Bapak boleh ya? Udah?
Oke, kita mulai masuk ke fase yang pertama. Kita mulai di pembelajarannya. Yang pertama adalah mengamati permasalahan. Manakah yang merupakan percobaan binomial? Karena kita akan mulai masuk ke variabel acak binomial. Jadi kita harus membedakan mana yang binomial dan mana yang bukan binomial. Ya. Kalau ini disebut gambar 1, ini gambar 2, mana yang binomial? Gambar 2. Gambar 2. Pede aja dengan jawaban sendiri ya. Iya. Boleh acungkan tangan dulu. Yang pilih gambar pertama merupakan percobaan binomial. 1, 2, 3, 4. Oke. Yang pilih percobaan kedua merupakan percobaan binomial. Acungkan tangan. Pede atau belum pede walaupun oke. Nanti kita diskusi ya, diskusi. Jadi kalian harus tahu mana yang merupakan variabel acak, variabel percobaan binomial dan mana yang bukan. Kalian harus tahu dari kedua ini ciri-cirinya seperti apa. Silakan baca dulu materinya. Materinya sudah Bapak sharekan di GCR. Ya. Kemudian silakan tulis resume-nya. Kurang lebih 5 menit cukup ya? Oke, silakan dicoba dulu. Dibaca-baca. Diawali. Cari poin-poin pentingnya ya. Terutama apa binomial, mana yang bukan binomial. Dua menit lagi ya. Sebelumnya sudah dibentuk kelompok kan? Masih ada kan? Masih. Kita ada 6 kelompok ya? Ya. Kelompok 1 coba simpan dulu. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, pas ya. Nanti setelah Bapak kasih waktu, tapi nggak usah sambil dorong-dorongan ya. Apalagi sambil membuat kegaduhan tidak bisa. Nanti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 belakangnya. Kemudian kelompok 4 di sini saja. Kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Biar enak nanti urutannya ya. Bisa? 1 menit langsung ya. Silakan duduk pada kelompok. Ya enak-enak ya, dibikin lingkaran saja. Oke, Bapak akan bagikan LKPD. Silakan kerjakan. Ini Bapak bagikannya satu kelompok 1 ya. Nanti yang lainnya kalau mau lihat soft file-nya sudah Bapak bagikan di GCR. Ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Tapi nanti dalam satu kelompok silakan kerjakannya di satu kertas ini saja. Ya, paham? Oke, silakan sambil berdiskusi di kelompoknya. Silakan selamat mengerjakan selama kurang lebih 10 menit.
Mikir dong. Mau mikir lah. Peluangnya sama enggak? Silakan selamat mengerjakan LKPD-nya. Boleh pakai sumber apapun ya. Kalau sumber belajar yang Bapak kirimkan kurang jelas, boleh cari dari kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Udah dikembalikan. Hasil hasilnya nih. Tidak ada yang tahu. Soalnya kalau lihat foto jadi kayak bingung ya banyak. Ya bukan ya, ngamati ininya ya. Mau ngamati soal gambar ini. Oh pengaruh. Pokoknya kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanyakan ya. Tapi usahakan diskusikan dulu di kelompok. Malah nanti jadi ribut malah udah. Soalnya kenapa soalnya sinyal televisi? Kenapa suara tembakannya? Ketekan. Oh, ketekan. Yang tadi aku udah mengenai yang tiga ya tadi. Oke. Waktu diskusinya sudah habis ya. Silakan fotokan, kemudian kirim ke Tadi siapa? 2 menit selesai ya, kirim ke GCR ya. 5. Silakan duduknya kembali, posisinya ke depan. Kita harus menghormati tampil ya. Bersedia? Bersedia, siap, ke depan gitu ya. Oke, silakan kita beri tepuk tangan dulu buat kelompoknya bias ya. Di aja biar
kelihatan ini berdua. Silakan dipimpin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Amarah Marisa, absen 04. Perkenalkan, nama saya Silva Nafiani, absen 32. Perkenalkan, nama saya Halal Fikria, absen 31. Kenalkan, nama saya Sudah Jelas, presensi 20. Sambil dibaca aja, Bapak tunjukkan di layar ya. Jadi menurut hasil diskusi kami, percobaan binomial adalah jadi yang termasuk percobaan binomial itu adalah permasalahan satu, karena percobaan dilakukan secara berulang-ulang, dilakukan dengan pengembalian, memiliki dua macam kejadian dan peluang setiap kejadiannya tetap. Yang bukan percobaan binomial adalah permasalahan 2. Alasannya karena percobaan tersebut dilakukan tanpa pengembalian sehingga hasil percobaan yang satu mempengaruhi percobaan yang lain dan peluang setiap kejadian tidak tetap. Nanti ditahan dulu ya, yang lainnya. Setelah ini langsung kita diskusikan. Maka, Dias, tersebut. Gak usah. Jadi yang nomor 1 itu peluang kejadian sukses sama dengan peluang muncul G sama dengan PG sama dengan 1/2. Jadi peluang kejadian gagalnya adalah A sama dengan 1 min PG dikurangi PG sama dengan 1 dikurangi 1/2 sama dengan 1/2. Yang kedua, mendaftar hasil percobaan dengan 2 sukses muncul G sebanyak 2 kali. Ruang sampelnya bisa dilihat sendiri. Hasil 2 sukses adalah AGG, GAG atau GGA. Karena muncul G-nya sebanyak 2 kali. Banyak X sukses terjadi dari N kali percobaan dapat dihitung menggunakan kombinasi X unsur dari N unsur yaitu NCX. Banyak 2 sukses terjadi dari 3 kali percobaan sama dengan rumusnya 3C2 sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial, jadi sama dengan 3. Setiap fase sukses terdiri atas 3 kejadian yang bebas, satu sama lain sehingga peluang mencoba setiap fase sukses merupakan hasil dari peluang masing-masing hasil kejadian. Yang pertama adalah rumus PAGG, rumusnya PA kali PG kali PG. Jadi perhitungan peluang ketiga hasil sukses di atas diperoleh hasil yang sama. Peluang muncul sisi gambar sebanyak 2 kali sama dengan X2. F2 sama dengan P, X sama dengan 2, sama dengan B 2 3 PG. Jadi sama dengan PAGG atau GAG atau GGA sama dengan PAGG ditambah PAGG ditambah PAGG sama dengan PG kuadrat ditambah PA kuadrat. PG kuadrat dikali PA kuadrat ditambah PG kuadrat dikali PA pangkat 1 ditambah PG kuadrat dikali PA pangkat 1 sama dengan 3 dikali PG kuadrat dikali PA pangkat 1 sama dengan 3C2 dikali PG kuadrat dikali PA pangkat 1. Secara umum, peluang X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dapat kita tuliskan sebagai Fx sama dengan B X N P itu sama dengan NCX P pangkat X 1 min P pangkat N min X. Dengan demikian diperoleh F2 sama dengan PX sama dengan 2 sama dengan B 2 sama dengan 3C2 dikali 1/2 pangkat 2 karena P-nya 1/2 dikali 1/2 pangkat 1 karena I-nya 1/2 sama dengan 3 dikali 1/2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 1/8 sama dengan 3/8. Jadi peluang untuk sisi gambar sebanyak 2 kali adalah 3/8.
Dari percobaan di atas kita dapat menentukan N-nya. N-nya yaitu 15 dan kita juga mencari X yaitu 9 dan B-nya 24 per 40 disederhanakan menjadi 3/5. Di 16 per 40 disederhanakan menjadi 2/5. Hasilnya yaitu jadi peluang pengambil 90 televisi tipe A adalah 0,21. Oke, beri tepuk tangan dulu ya. Yang 10 menit itu ada tanya jawab dulu ya. Oh. Ditanyakan. Silakan. Barangkali kelompok lain ada yang mau bertanya atau sama. Terutama nih yang kasus yang pertama ya. Kasus yang pertama nih. Nah, dari gambar ini tadi kalau dari kelompoknya Aska ini keren nih. Ya, kelompoknya Aska tadi keren diskusinya. Kalau kelompok ini tadi kelompok yang permasalahan satu itu binomial atau bukan? Binomial. Kalau yang dua bukan. Kelompok Aska sama? Sama. Alasannya tadi apa Aska? Iya, gambar yang dua kelihatan, ini bukan binomial. Analisis dari soalnya ya, dari gambarnya luar biasa ya. Itu di luar. Bapak yakin di kelas ini tidak ada yang berpikiran seperti itu ya. Nah, itu kelompok Aska ya. Jadi itu luar biasa. Tapi benar nggak? Yang lain setuju? Setuju. Alasan utamanya apa sih? Kenapa yang kedua itu bukan? Karena syarat yang paling utama. Nah, betul. Harus binomial itu tidak boleh ada pengembalian. Nah, harus ada pengembalian. Ya, lanjutkan ya. Kalau yang dari sini ada pertanyaan enggak? Untuk halaman yang kedua? Enggak. Tidak ya? Enggak. Nah, kenapa sih kita harus membuktikan rumus binomial? Tujuannya adalah sebetulnya untuk mempermudah buktian seperti apa? Untuk angka-angka yang sangat besar. Jadi sebetulnya rumus ini mempersulit atau mempermudah? Iya, kalau untuk soal yang sederhana memang terkesan lebih sulit. Tapi untuk membuktikan itu harus dari soal yang mudah dulu. Sehingga ketemulah ada rumus binomial. Ini nantinya akan sangat bermanfaat untuk angka-angka yang sangat besar. Ketika N-nya besar, X-nya besar, dan P-nya besar, tentu rumus ini yang akan lebih mudah. Mau dengan cara rumus binomial ataupun dengan cara yang biasa, dengan soal yang lebih mudah, angka hasilnya di sini sama, yaitu 38. Semuanya sama nggak menemukan angka 38? Tidak ada yang berbeda? Ya. Alhamdulillah. Berarti tepuk tangan dulu buat semuanya. Nah, pertanyaannya, setuju nggak kalian semua bahwa N-nya 15? Setuju. Kenapa N-nya 15? Karena sampel yang diambilnya 15. Setuju ya semuanya ya? Ya. Rasa memang cerdas-cerdas ya. Kalau kejadian yang diharapkan 9 itu berarti kalau yang atas itu banyaknya percobaan itu kan sebagai N. Kalau kejadian yang diharapkan ini sebagai apa? P. X atau P? Kenapa Q? X, P atau Q? Kenapa P? Siapa? Oh X, kenapa X? Kenapa X? Karena kalau P itu apa? Kerja. P itu peluangnya. Kalau kejadian yang diharapkannya itu adalah X. Setuju nggak? Setuju. Benar. Benar ya? Ya. Kalau P itu adalah ya diharapkan peluang suksesnya. Yang diharapkan itu kenapa nilainya 24/40?
Dari mana? Tipe A. Di sini 24 dan di sini 24 dari Dari 40. Dari 40. Revisi. televisi. Kenapa tidak kebalik? Kenapa P-nya tidak 16 per 40? Kan itu berapa peluang penampilan siaran televisi tipe A, berarti bicaranya kan tipe A. Oke, berarti yang diharapkannya adalah Tipe A. tipe A. Setuju ya? Setuju. Sama ya? Iya, jadi P itu adalah peluang yang diharapkan. Betul. Jadi dicari dulu peluang yang diharapkannya. Semua televisi tipe A yang diminta ada 24, dari semua sampelnya itu ada 40. Q itu berarti ya tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan itu ada berapa? 16. Berarti 16 per 40. Nah, nanti di sini kalian sudah punya rumus binomialnya, berarti tinggal disubstitusikan saja, kemudian mulai dihitung. Ya, meskipun ini belum selesai, tapi Bapak lihat pengerjaannya sudah ke arah yang benar. Semuanya sama nggak? Sama. Berarti satu hati ya, pesan itu ya. Satu hati satu pikiran ya. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu tuh. kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya yang meriah buat kita. Oke, kita berkesimpulan dulu. Boleh ada yang satu orang menyimpulkan dari kegiatan tadi seperti binomial itu apa pada intinya? Boleh, silakan. Jadi percobaan binomial itu percobaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan saling bebas, memiliki dua macam kejadian Tuh. dan peluang setiap kejadiannya sama. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa berarti hari ini Silva lagi cerdas-cerdasnya ya. Evaluasi, karena harus ada evaluasi ya, biar terlihat tadi dari hasil post test ke pretest ke post testnya. Silahkan coba kerjakan. Ada satu soal di GCR, kerjakan selama 5 menit ya. Dicoba hanya satu soal saja. Kemudian hasilnya diuploadkan lagi ke GCR. Bisa ya? Ya. So, silakan dicoba. Kerjakan di sini saja ya, di kertas. Ya. Silakan dicoba sebisanya. Harus bisa sulit. Tapi kalau melihat hasilnya pasti bisa. Satu menit lagi ya, difotokan seadanya saja. Udah belum? Belum? Sudah? Sudah? Sudah ya? Oke, kalau sudah silakan simpan dulu pekerjaannya. Berarti fokus ke depan ya. Dan ada yang menulis lagi kalau sudah. Alhamdulillah kita masuk ke tepi akhir ya. Poin-poin yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nah, Bapak minta satu orang menyebutkan bagaimana kesan pembelajaran hari ini ya. Manfaatnya sih jadi bisa membedakan mana binomial mana bukan, sama kesannya hari ini keren lah pokoknya Pak. Oke, tepuk tangan. Jadi apa manfaat pembelajaran hari ini dari perempuan? Ada yang mencoba? Kenapa lagi? Boleh coba? Yang kencang dong suaranya. Kenapa?
menambah ilmu. Tentu harus ya, harus menambah ilmu. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat ketika nanti kalian kuliah. Ya? Oke, nah ini tindak lanjutnya. Nanti silakan kalian ada tugas ya. Yang pertama menentukan persamaan peluang binomial yang kumulatifnya. Nanti coba dicari bentuk kumulatifnya seperti apa. Kemudian mengerjakan tugas evaluasi yang ada di GCM. Maka sudah kirimkan tugas evaluasinya juga, silakan dikerjakan. Ya. Dan terakhir penghargaan kelompok terbaik hari ini. Ada aja satu-satunya berarti kelompok 5. Kelompok 5. Luar biasa kan? Alhamdulillah. Nah ini materi untuk berikutnya juga variabel acak waktunya ya. Nanti setelah binomial kita akan belajar yang penting ya. Setelah diskrit berarti konjug. Kita akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini sebelum jadi Bapak minta tepuk tangan dulu yang meriah. Satu, selamat para pendengar yang cerdas, orang-orang yang luar biasa, dan orang-orang yang tekun ya. Diberi soal, kalau belum beres maunya diberesin terus ya. Kayaknya kalau didiemin nyampe maghrib nih baru beres ya. Amin. Oke, sekali lagi terakhir terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.